Jelas kalau Anda menghakimi dengan tidak adil, ya tidak boleh. Kalau Anda menghakimi dengan adil, ya boleh. Kalau Anda menghakimi dengan kepentingan Anda, tidak boleh. Tapi kalau Anda menghakimi dengan dasar firman Tuhan, itu boleh. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk episode Bincang Teologia hari ini, saya akan bertanya kepada Bro Gideon tentang menghakimi. Apakah menghakimi itu boleh atau tidak? Langsung aja kita akan berdiskusi dengan Bro Gideon pada hari ini. Halo Bro, ya ini saya akan bertanya tentang menghakimi Bro. Yang pertama saya akan bertanya begini Bro. Apakah menghakimi itu boleh atau tidak? Sebab di dalam Matius 7 ayat 1 ataupun 1 Korintus 4 ayat 5 itu sepertinya ada larangan untuk tidak boleh menghakimi. Sedangkan di dalam Yohanes 7 ayat 24 boleh tetapi dengan adil. Bagaimana tanggapan Bro mengenai hal ini? Silakan Bro. Ya, terima kasih bro. Ini pertanyaan yang sering umumnya menjadi masalah ini orang kehidupan orang Kristen. Pertama, saya ingin bertanya dulu, apa dasar menghakimi? Apakah dasar dari menghakimi itu adalah amarah? Apakah dasar dari menghakimi itu adalah emosional, nafsu emosionalmu? Apakah dasar dari menghakimi itu atau kepentinganmu? Ataukah memang engkau betul-betul menghakimi sesuai dengan dasar firman Allah untuk supaya orang kembali kepada firman Allah? Itu semua dasar yang berbeda dari menghakimi. Nah, itulah yang sangat penting diperhatikan di dalam kata menghakimi. Kebanyakan orang berfokus kepada kata menghakimi boleh atau tidak. Nah, sekarang kita juga melihat di dalam Matius 7. Ya, kalau dikatakan dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan bahwa tidak boleh menghakimi. Nah, saya rasa kita perlu membahas lebih lanjut. Ya, kita buka di dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius 7 ayat yang 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan melihat apakah sebenarnya boleh atau tidak. Nah, di dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita potong tulisan ini di ayat 1 saja, maka jelas tidak boleh menghakimi. Tapi permasalahannya, tulisan Injil Sinoptik Matius tidak terpotong sampai ayat 1 saja. Tapi lanjut kepada sampai ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, perhatikan ini jawabannya. Ayat 5 ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi jelas sekali di dalam Matius 7, Tuhan Yesus bilang bahwa jangan engkau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Karena posisinya adalah engkau berdosa, orang lain berdosa. Tapi kalau engkau sudah bereskan dosa di situ, contoh saya ambil. Kalau engkau suka mencuri, mencuri waktu, mencuri apapun, kau tidak bisa menghakimi orang mencuri. Karena jelas
engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah engkau mencuri atau tidak? Kalau engkau sudah bereskan dosamu itu, engkau boleh saja menurut ayat 5. Kalau engkau sudah mengeluarkan balok dari matamu itu. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus bukan bicara boleh atau tidak boleh dalam menghakimi. Tetapi menghakimi itu engkau yang menjadi hakim harus berintegritas. Sekali lagi, engkau yang menegur orang lain, engkau harus berintegritas. Jangan engkau tegur. Harus cinta Tuhan, padahal engkau tidak cinta Tuhan. Harus begini dan harus begitu, padahal engkau tidak melakukan. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jangan menghakimi kalau kau tidak bisa integritas. Sekali lagi, kalau engkau tidak bisa integritas, jangan engkau menghakimi. Tapi kalau engkau sudah berintegritas, engkau sudah melakukan firman Tuhan, engkau boleh saja menegur orang lain sesuai dengan ayat 5. Ya saya lagi, Matius 7 ayat 1, bukan bilang tidak boleh dan boleh ya. Baca ayat 1 sampai ayat 5. Nah yang kedua, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, karena tadi dikatakan 1 Korintus 4 ayat 5 juga tidak boleh menghakimi. Kita lihat. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah sekarang kita lihat dulu. Untuk mengerti ayat 5 seperti biasa jangan dipisahkan dengan ayat yang lain. Kita baca di dalam ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Begitu sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, ini bahasa cepatnya ya. Nanti saya nggak bukakan bahasa aslinya. Bahasa cepatnya adalah Paulus sedang berkata bahwa penghakiman tertinggi adalah Tuhan. Ya, penghakiman tertinggi adalah Tuhan. Ketika sudah di jalan kebenaran, kita harus punya iman bahwa kita memang itu berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka kita boleh berkata, sumber penghakiman kita itu hanya Tuhan. Yang yang menilai kita itu hanya Tuhan. Manusia menghakimi kita itu hanya sebatas kalau bahasa cepatnya adalah pernyataan dari manusia kepada sosial, ya, tidak tidak mengganggu gugat. Mau hakim di pengadilan ngomong itu tidak akan mengganggu gugat kemahatauan Tuhan tentang engkau, karena penghakiman paling tinggi dan sumber penghakiman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi ini bukan berbicara tidak boleh dan boleh, bukan. Maka Paulus bilang, maksudnya janganlah menghakimi sebelum waktunya. Ya, itu jelas sekali. Ini berbicara tentang eh, penghakiman seakan-akan seperti Allah. Beda ya. Penghakiman dengan dasar firman Tuhan. Dengan penghakiman yang engkau putuskan sendiri. Itu beda. Sekali lagi. Penghakiman dengan dasar biblika
kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tapi kalau penghakiman engkau lakukan sendiri, ya itu tidak ada dasar. Penghakiman itu engkau lakukan selayaknya engkau Tuhan. Engkau yang menentukan orang ini mau disalahkan atau tidak. Orang ini mau dibenarkan atau tidak. Orang ini mau menerima sanksi atau tidak. Itu engkau yang tentukan sendiri. Otakmu yang tentukan sendiri. Perasaanmu yang tentukan sendiri. Tapi penghakiman yang benar adalah penghakiman yang kembali kepada firman Tuhan. Maka Paulus di sini ngomong karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Ya, di ayat 5. Sekali lagi, karena yang punya otoritas tertinggi adalah Tuhan. Jadi saya sampaikan bahwa boleh menghakimi tapi dengan dasar firman Tuhan. Karena kalau kita menghakimi dengan dasar firman Tuhan, artinya ketika dia nurut firman Tuhan, bukan nurut Anda. Ketika dia bersalah terhadap firman Tuhan, ya dia salah sama Tuhan, bukan salah sama Anda. Gitu ya. Itu penghakiman dengan dasar biblika. Ya jelas sekali di dalam Alkitab. Ya, maka itu kita lihat juga di dalam Yohanes 7 ayat 24. Ya, sekali lagi bukan masalah boleh dan tidak boleh. Baca sekali lagi. Yohanes 7 ayat 24 itu jelas berbicara tentang hakimilah dengan keadilan. Yang tidak boleh adalah tidak boleh menghakimi dengan tidak adil. Jelas karena terbentuknya hakim dulu di perjanjian lama, ya, di umat Tuhan mula-mula bangsa Israel di dalam Ulangan 1 ayat 16 sampai 17 itu jelas sekali penekanannya penghakiman itu dari Tuhan. Tuhan yang tentukan dan harus adil. Tidak boleh berat sebelah karena dia keluargamu, kamu belain dia meskipun salah. Kalau dia bukan keluargamu, dia tidak salah pun kamu jelek-jelekan. Itu juga nggak boleh. Maka Yohanes itu berbicara masalah penekanan adil atau tidak adil. Bukan masalah boleh atau tidak boleh menghakimi. Sekali lagi, ya. Jadi Alkitab berkata demikian. Silakan Anda sendiri yang membaca Alkitabnya dan saya sudah sampaikan bahwa sekali lagi bukan masalah boleh dan tidak boleh menghakimi. Jelas kalau Anda menghakimi dengan tidak adil, ya tidak boleh. Kalau Anda menghakimi dengan adil, ya boleh. Kalau Anda menghakimi dengan kepentingan Anda, tidak boleh. Tapi kalau Anda menghakimi dengan dasar firman Tuhan, itu boleh. Untuk supaya orang itu bertobat. Bukan orang itu kena hukuman karena Anda benci dia. Itu salah menghakimi seperti itu. Ya, demikian, bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro. Kalau kita lihat dalam keseharian kita, sering kita melihat bahwa ayat Alkitab dipakai untuk menutupi kesalahan atau kita pakai Alkitab untuk melindungi diri kita dan salah satu pernyataan yang sering dipakai adalah udah kamu jangan menghakimi saya, kamu jangan jadi hakim. Nah, bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Silakan bro. Ya, orang yang semacam itu menjawab karena dia sudah tidak punya argumentasi lagi untuk menjawab. Sekali lagi, orang yang berkata, sudahlah jangan menghakimi, itu biasanya karena orang itu sudah tidak punya argumentasi lagi untuk membela. Yang kedua, karena orang itu kurang memahami dalam Alkitab, bedanya antara menegur, yaitu menghakimi dengan dasar firman Tuhan, atau menghakimi dari kepentingan diri sendiri. Yang kedua itu. Ya, yang ketiga, atau karena memang orang itu tidak mau tahu, dia menggunakan kehendak bebasnya dengan cara dia tidak mau tahu dan supaya masalah cepat selesai, maka dia katakan jangan menghakimi. Padahal sebenarnya sejatinya kalau sudah melenceng dari firman Tuhan dan itu disadari, harusnya harusnya dibereskan. Gitu ya.
dibereskan. Suatu saat dosa itu bisa Anda lakukan lagi. Bayangkan kalau tidak dibereskan, suatu saat Anda bisa lakukan lagi. Tidak dibereskan, suatu saat Anda tidak uh, Anda lakukan lagi dan tidak dibereskan lagi. Anda akan mencintai dosa itu dan Anda akan merasa itu biasa saja. Tapi kalau setiap hal yang bersangkutan dan melawan firman Tuhan itu ditegur, firman Tuhan masuk sini, lalu ke otak, dia mikir. Suatu saat dia melakukan lagi, dua kali dia mikir lagi, dikasih tahu lagi firman, dia mikir lagi. Lama-lama firman Tuhan itulah yang berkuasa. Kalau memang dia mau cinta Tuhan. Kalau dia tidak cinta Tuhan, ya dia akan pikirkan kepentingan diri sendiri lagi. Ya. Jadi memang ini masalah yang seringkali terjadi di dalam lingkungan kekristenan. Ya, kalau memang sudah punya misalkan salah interpretasi yang sangat melenceng, membahayakan, ya, memberikan suatu pernyataan teologi yang dapat memberikan dampak yang buruk kepada kebiasaan jemaat-jemaat. Lalu ada orang menegur dan langsung kita bilang, kamu jangan menghakimi dia, dia dia hamba Tuhan. Itu menurut saya tidak boleh seperti itu. Kalau orang punya argumentasi, dengarkan argumentasinya. Apalagi kalau orang itu berargumentasi dengan dasar firman Tuhan dan penekanan yang jelas dari firman Tuhan. Sistematikanya jelas, bahasanya jelas, alurnya jelas, konteksnya jelas, bahasa aslinya jelas. Ya itu harus didengarkan. Ya, jadi nggak boleh pakai itu untuk menghindari masalah. Kalau kalau orang sudah merasa seperti Tuhan, dia menghakimi sana sini, barulah kita boleh katakan, jangan kamu menghakimi orang lain. Kalau dia menghakimi tanpa dasar. Tapi kalau dia menghakimi memang dengan dasar prinsip firman Tuhan, ya harus didengarkan, nggak boleh dihindari. Jadi demikian, bro. Ya, thank you bro untuk setiap jawaban. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Silakan bro. Ya, pesan saya, janganlah kita sebagai manusia menghakimi sesama itu dengan kepentingan dan amarah kita sendiri. Karena bukan kita yang empunya orang lain. Orang lain tidak berada di bawah kuasa Anda. Orang lain itu sama sederajatnya dengan Anda. Jadi kalau mau hakimilah, tegurlah dengan dasar firman Tuhan, yaitu firman Allah yang menyatakan salah dan benarnya manusia. Karena dia yang punya otoritas tertinggi. Kalau Anda tidak mampu untuk eh, menegur atau memang menjatuhkan penghakiman sesuai dengan firman Tuhan, lebih baik jangan menghakimi karena kecenderungannya pasti Anda akan menghakimi dengan dasar perasaan Anda sendiri. Yang kedua, jangan sering hindari masalah atau jangan hindari teguran karena Tuhan bisa menggunakan orang lain sesama kita menegur kita dengan prinsip firman Tuhan untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan sering gunakan kata jangan kamu menghakimi saya untuk supaya Anda terlepas dari masalah. Ingat Tuhan yang Maha Kuasa juga bisa berbicara kepada Anda melalui mentor Anda, pembimbing Anda, teman Anda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jadi jangan kalau sudah punya salah, jangan hindari masalah itu dengan berkata jangan kamu menghakimi saya. Itu sesuatu yang sangat tidak terpuji dan itu menandakan Anda tidak mau belajar dan tunduk rendah hati di hadapan firman Tuhan. Nah, maka itu setiap orang Kristen harus mengerti bahwa masalah menghakimi itu bukan masalah boleh atau tidak boleh menghakimi.
Tapi penghakiman yang dilakukan itu berdasar kepada siapa? Kepada Anda atau kepada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk orang lebih cinta dan mengerti kebenaran? Atau tujuannya hanya untuk supaya orang lain menerima hukuman karena Anda mau dia dihukum? Atau Anda menginginkan orang lain terbukti salah supaya Anda puas? Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang jangan. Karena Tuhan yang berotoritas kepada manusia. Kita sebagai manusia hanya bisa menegur. Kita nggak punya otoritas. Tapi kalau kita sudah bawa prinsip firman Tuhan, ingat loh, kejadian ini Tuhan bilang, Tuhan mau supaya cara hidup seperti ini. Contoh Alkitabiahnya ini jelaskan. Sistematika, ayo Tuhan mau sama-sama kita bertobat. Nah, itulah cara menghakimi yang benar. Menghakimi dengan dasar Alkitab supaya tujuannya orang kembali kepada firman Tuhan. Bukan untuk memuaskan kepentingan Anda. Itu pesan saya. Terima kasih bro. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan jika Bapak Ibu hendak bertanya, boleh menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.